Viral kota gaib Saranjana nampak di balik foto dokter cantik asal Kota Baru. Jelang akan dirilisnya film horor yang diangkat dari cerita kota gaib Saranjana, jagat dunia maya dihebohkan dengan foto seorang dokter yang berdinas di RSUD Kota Baru, Kalimantan Selatan, berlatar belakang menyerupai kota Saranjana. Yang bikin bulu kuduk merinding, kota Saranjana merupakan kota gaib yang diyakini warga sewilayah Kalimantan Selatan karena keangkerannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Fahmi, dan pada kesempatan siang hari ini, atau pada kali ini nih, spesial tahun baru dan akhir tahun 2023, gue akan membawakan cerita spesial yang berjudul Misteri Kota Gaib Saranjana. Kenapa gue ngangkat fenomena tentang Saranjana? Karena bagi gue sangat menarik ya, Saranjana ini untuk kita bahas. Bahkan nanti gue akan tayangin trailer film Saranjana yang sudah sempat beredar di bioskop ya teman-teman. Saranjana ini kota gaib yang dihuni penduduk Islam. Kalau sudah ada orang yang udah dibawanya bakal ngalir. Oke. Gua akan mulai nih ceritanya. Bagi kalian yang baru join dan gabung di channel gue, bisa bantu subscribe, like, share, dan komen. Dan ini merupakan cerita perdana gue, serta ini cerita perdana gue di studio. Oke. Gua akan ungkap fakta-fakta menarik yang terjadi di Saranjana. Oke, gua nggak mau lama-lama lagi. Kita mulai dari sekarang. Saranjana adalah merupakan kota gaib yang berada di daerah Kalimantan, yaitu yang sempat gua tahu itu di daerah Kota Baru di daerah Kalimantan. Mungkin bagi kalian yang tinggal di Kalimantan tahu tentang sejarah tentang kota gaib yang cukup viral, yaitu tentang kota gaib Saranjana. Di mana kota Saranjana itu merupakan kota yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu. Artinya Saranjana itu dapat dilihat oleh orang-orang yang mempunyai kelebihan tertentu atau kelebihan khusus. Mungkin kadang kita bilang orang itu punya macam kayak kelebihan, by the way, kayak indra keenam, ataupun orang kadang-kadang kita sebut ada orang indigo, orang yang bisa melihat sesuatu, keberadaan makhluk gaib di satu tempat atau satu lokasi. Mungkin kira-kira seperti itu, terkait dengan orang-orang tertentu yang memang mempunyai kelebihan tertentu juga untuk bisa menembus ataupun bisa melihat sesungguhnya ada apa di kota Saranjana. Dan gua akan kupas nanti tentang ada apa sebenarnya di kota Saranjana dan bagaimana keadaan kota Saranjana yang mungkin ini masih menjadi tabir ya sampai saat ini, masih menjadi misteri buat kita semua. Saranjana adalah merupakan kota yang cukup elit dan maju. Namun lagi-lagi Saranjana merupakan kota gaib. Kota gaib. Nah, justru kemajuan di kota Saranjana itu memang sangat luar biasa, teman-teman. Jadi Saranjana itu ada gedung-gedung bertingkat, di mana gedung tersebut bisa tembus ke awan dan cakepnya luar biasa. Cuma memang keberadaannya itu di alam gaib, aslinya di dunia gaib ya, karena ini kota gaib yang kita lagi bicarakan hari ini. Oke, next. Banyak kejadian aneh yang terjadi di Saranjana. Jadi ada satu ketika nih di sana itu ada suara tuh rame. Menurut orang yang pernah, yang gua tahu ya ceritanya. Jadi menurut cerita di sana itu ada suara-suara yang cukup rame
ya hanya suara gitu. Sebenarnya keberadaan mereka tuh kayak gimana itu nggak ada yang tahu. Jadi orang dengar rame di kota Saranjana itu. Karena kegoibannya itulah yang akhirnya mengundang banyak tanda tanya. Seperti itu teman-teman. Bahkan di tahun 2005 ada konser, ada band yang saat itu yang pernah gue denger juga nih ceritanya. Jadi dia jual tiket sekitar 5.000. Tapi nih yang datang itu sekitar 14.000. Dan yang gue sempat denger juga itu bahwa mereka yang nonton di sana itu ya yang banyak itu mereka hanya diem, hanya bengong. Beda itu ketika kita nonton sebuah konser musik, manusia yang normal itu pasti dia ya joget-joget, ya nari-nari, ya dia kadang ngikutin bawain lagu yang disampaikan oleh si penyanyi. Kadang-kadang tapi di Saranjana ataupun di Kota Gaib itu mereka ya itu tadi cuma ngelihat aja segala macam. Ya bagi kita sih orang yang maksudnya yang nggak punya kelebihan itu ya makanya ini kan sebenarnya kalau gue bilang kalau Saranjana ini mungkin bisa katakan antara percaya dan tidak. Jadi mungkin sambil gue disclaimer ya. Jadi bagi buat kalian yang memang nggak percaya dengan keberadaan Saranjana ya silakan aja. Tapi buat bagi yang kalian memang percaya ya juga silakan aja. Itu sebuah pilihan buat kita semua. Intinya kenapa gue ngangkat Saranjana? Bagi gue nih epic banget itu cerita. Gue aja tertarik banget ngangkat cerita Saranjana. Dan memang udah lama gue mau ngangkat cerita Saranjana. Tapi ya tadi karena masih minimnya pengetahuan gue tentang Saranjana. Dan sekarang ini alhamdulillah gue udah sedikit dapat referensi tentang Saranjana. Makanya gue bawain ke teman-teman semua. Oke, gue lanjut. Ada cerita yang menarik lagi tuh, ada pesanan alat berat yang dikirim dari Jakarta. Itu bahkan sudah viral cerita ini. Itu sudah dibayar lunas. Tetapi pas di sana itu pas ditanyakan ada nggak Saranjana, ya ternyata nggak ada gitu. Karena memang kota gaib. Tapi itu udah dibayar alat berat yang dipesan. Gue lupa tahun berapanya dan itu memang sudah viral banget cerita tentang ada seseorang yang mesan alat berat dari kota Saranjana dan sudah dibayar pula. Dan ketika mau dianterin itu lokasinya nggak ada gitu. Karena emang Saranjana itu ya tadi kota gaib, bukan kota kayak kita pada umumnya. Ya itulah keanehan-keanehan itu yang kadang membuat kita bener nggak sih sebenarnya Saranjana itu ada atau enggak. Nah buat kalian nih yang punya kelebihan ataupun punya pernah pengalaman spiritual ataupun punya indera keenam, bisa tuh diisi kolom komentar buat kita diskusi. Sebenarnya Saranjana yang pernah kalian tahu itu seperti apa ataupun kalian pernah melakukan perjalanan spiritual. Dan nanti gue bakal angkat nih jadi gue baru dengar kemarin bocoran aja, gue sempat dengerin podcast salah satu channel YouTube dan beliau sempat diajak masuk ke Saranjana gitu. Nanti dah gue ceritain, makanya jangan skip nih ceritanya. Oke, gue lanjut dulu nih ceritanya. Memang masih jadi ibaratnya tuh jadi mitos ya. Saranjana itu masih jadi mitos yang memang sulit buat dipecahkan sampai saat ini. Kenapa gue bilang menjadi mitos? Artinya ini kan suatu yang gaib ya, di luar jangkauan manusia pada umumnya. Itu memang masih menarik juga gitu buat kita bahas terkait dengan kota Saranjana. Dan gue rasa teman-teman pasti juga, karena gini, ketika gue kemarin sempat nonton beberapa channel YouTube, itu ada komentar, saya masih penasaran tuh sama kota Saranjana kayak gimana sih. Nah, makanya nih gue buat juga nih video ini tentang Saranjana. Dan gue harap ya video ini bisa membantu menjadikan solusi. Ya syukur-syukur sih bisa viral nih video ini ya, terkait dengan pembahasan terkait dengan kota Saranjana. Oke, next berikutnya. Karena keanehan keberadaan kota Saranjana ini memang menjadi mitos dan momok ya terkait Saranjana. Ya tadi gue bilang itu Saranjana itu sebenarnya eksotik banget dan itu menarik gitu. Ibaratnya kalau kita kayak jalan-jalan kita lagi jalan-jalan ke suatu tempat di mana tempat itu kita ngerasa gue kayaknya pernah ke situ gitu. Kadang kita pernah ngalamin hal kayak gitu kan. Gue pernah ke situ tapi gue pernah ngalamin
Nah itulah mungkin yang terjadi di kota Saranjana. Jadi seolah-olah gue kayaknya pernah ada ngalamin kayak gini. Contoh misalnya, kalian pernah jalan-jalan ke satu lokasi, padahal belum pernah, tapi dalam benak kalian kayaknya gue pernah ngalamin ini, gue pernah nih ngalamin kayak gini. Nah itu Saranjana mungkin kayak gitu ya, kira-kira gambaran secara umumnya. Makanya ini gue yakin bakal banyak komentar nih bertebaran nih untuk video kali ini. Nah, sekarang adalah pertanyaan terbesar dalam diri kita. Apakah kalian memiliki opini tentang kota Saranjana? Opini kalian apa nih? Kira-kira kan gue yakin kalian udah berapa menit yang nonton video gue kan? Tentunya kalian punya opini dan pendapat yang sedikit berbeda dengan pendapat yang gue sampaikan. Silakan tadi lagi di-share di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Kalau memang kalian punya opini dan pendapat yang berbeda tentang kota Saranjana. Karena nih setelah ini gue akan bahas nih terkait dengan perjalanan spiritual yang gue sempet udah dengar tuh cerita dan informasinya. Seru banget nih ceritanya. Memang banyak hal menarik di dalam pembahasan kita pada saat ini. Karena ini semua memang tadi gue bilang di luar jangkauan dan ekspektasi kita pada umumnya. Karena kota ini adalah kota gaib. Di mana kota gaib ini memang sulit dibuktikan secara ilmiah dan akal manusia pada umumnya. Ya karena tadi, kok nggak bisa, kenapa? Ya karena keterbatasan kita sebagai manusia yang pada umumnya, yang tidak punya kelebihan apapun, pasti akan sulit nangkep. Pasti banyak pertanyaan tuh nanti, ada pro dan kontra, ya enggak? Ya mungkin video ini nanti bisa berjudul kontroversi Saranjana, kayaknya cakep. Gue akan tampilin judul itu. Dan mungkin kalian juga pasti ada yang punya cerita. Mungkin buat kalian yang tinggal di daerah Kalimantan ataupun di Kota Baru, kayaknya yang gue sempat dengar tuh gak asing. Pasti banyak cerita tentang Saranjana. Oke, next. Banyak keanehan-keanehan yang terjadi di kota ini. Sehingga kota ini cukup menarik buat kita perbincangkan, teman-teman. Jika di antara kalian nih ada yang mau atau bercerita di channel gue sebagai narasumber terkait dengan Saranjana, bisa kirim email ke bapertvhorror@gmail.com. Nanti gue akan share di deskripsi ataupun di salah satu halaman ini. Oke, gue akan lanjut di cerita berikutnya. Tapi sebelum gue lanjut, karena ini bagian yang sangat seru dan gue akan kasih tahu kalian bagaimana sih sebenarnya apa yang dialami seseorang ketika dia bisa tembus secara batin masuk ke kota Saranjana. Dan nanti mungkin di video ini akan banyak ada tampilan-tampilan AI ataupun tampilan-tampilan ilustrasi-ilustrasi mengenai kota Saranjana. Nah, buat kalian yang masih bertahan nonton sampai sekarang, gue ucapin makasih banyak. Jangan lupa di subscribe dulu nih baru gabung, karena gue bakal ngelanjutin ceritanya. Gue skip dulu, buat tunggu kalian subscribe, gue akan lanjut lagi ceritanya.
Makasih banyak buat kalian yang udah setia, udah nonton, dan udah subscribe. Gue yakin kalian udah subscribe ya, karena udah cukup lumayan panjang nih durasinya. Jadi, nah, yang sekarang nih, gue akan bongkar nih. Gue akan kasih tahu kalian fakta menarik terkait dengan kota Saranjana, yang emang gue yakin kalian banyak yang penasaran mengenai kota Saranjana, karena ini tuh walaupun udah ada film, bahkan nanti gue nggak tahu, gue akan nampilin sedikit trailer film Saranjana tuh, gue udah siapin filenya, nanti gue akan tampilin kepada kalian. Sekarang nih gue akan kasih tahu kalian bahwa ada seseorang yang tadi gue bilang udah dengar ceritanya. Jadi dia melakukan perjalanan batin ya. Nah itu namanya astral projection. Kalau kalian pernah dengar kata astral projection, ini menurut yang gue tahu itu merupakan penjelajahan seseorang itu masuk ke dunia alam lain, alam goib. Dianya dalam keadaan hidup ya. Jadi di sini tuh banyak banget fakta-fakta yang dia ungkap mengenai kota Saranjana. Di mana kota gaib Saranjana itu dapat ditembus dari mana aja. Cuman tadi adalah orang-orang yang punya kelebihan khusus dan punya kemampuan yang tidak pada umumnya manusia yang punya kemampuan itu. Di mana nih salah seseorang yang melakukan astral projection itu dia berbagi cerita dan pengalamannya. Pengalaman secara batin menuju Saranjana. Jadi menurut yang dia lakukan perjalanan spiritual, ketika itu dia diajak oleh empat orang tuh pakai jubah putih. Yaitu jubah putih, dia diajak. Ketika itu memang dia dipandu sama orang lah. Pokoknya gue nggak ceritain prosesnya, intinya dia melakukan astral projection. Oke. Inilah berikut fakta dan hasil astral projection yang dia lakukan di kota gaib Saranjana. Yang pertama, kota Saranjana itu kotanya bersih dan tidak ada sampah sama sekali. Jadi kotanya itu kalau kita bayangkan sebuah kota yang bersih banget, nyaman, tuh indah gitu loh. Baru kata kalau kita ngeliat tempat yang bersih, pasti kita akan ada kenyamanan dalam diri kita. Nah itu berada di kota Saranjana. Ada gedung yang menembus ke awan. Oke, nanti gua akan coba tampilin ilustrasinya. Ada gedung, jadi gedung pencakar langit itu yang bisa menembus ke awan. Kalian bisa bayangin gak sih di sebuah kota itu ada gedung-gedung bertingkat yang megah banget dan itu bisa tembus ke awan. Mungkin kalau yang saat ini kita tahu itu di apa namanya tuh ya, di Qatar atau di Uni Emirat Arab itu, kalau nggak salah namanya Burj Khalifa. Kalau nggak salah di Qatar itu. Jadi kalau kalian tahu Burj Khalifa, itu gedung pencakar langit tertinggi di dunia, Burj Khalifa. Itu ada di kota Saranjana menurut hasil astral projection yang dilakukan oleh orang itu. Dan itu mungkin nggak 1-2 gedung, banyak, tapi di dunia kita, di dunia nyata itu kalau kalian bisa lihat itu Burj Khalifa yang gue tahu ya, di daerah di negara Uni Emirat Arab ataupun di daerah Qatar. Ya itu di sana tuh banyak ada gedung-gedung yang mencakar langit bisa tembus ke awan. Dan di bawahnya itu ada air, teman-teman. Jadi di bawahnya itu ada air mengalir dan itu airnya sangat jernih. Jadi sempat dia bilang, subhanallah ini pengalaman, kata dia tuh dalam ceritanya ya, luar biasa bagus banget gitu. Nah, jadi di Saranjana yang dia lakukan astral projection itu ada sekitar 4 gerbang, teman-teman. Nah, gua akan kasih tahu ada 7 gerbang, cuma dia sampai di 4 gerbang aja. Sorry kalau suara agak bocor. Ada 7 gerbang, cuma dia sampai di gerbang keempat. Gerbang pertama Saranjana. Ada pohon berbuah dan daunnya itu dari emas. Coba kalian bisa bayangin gak sih, ada pohon berbuah dan daunnya emas? Nggak mungkin kan? Nah, itu ada di kota Saranjana.
Next, ada di sana itu perempuannya cantik-cantik dan lakinya tuh gagah dan ganteng-ganteng. Gitu. Kira-kira bagi kalian yang cewek-cewek nih pasti suka dong lihat cowok-cowok keren dan ganteng-ganteng, dan bagi kalian yang laki-laki pasti suka ngeliat cewek yang cantik-cantik, dan itu ada di kota Saranjana. Ya, ini berdasarkan asal projection yang dia lakukan. Next, laki-lakinya di sana itu kepalanya pada pakai sorban dan perempuannya merupakan pakai pakaian syar'i. Subhanallah, ini jadi mengajarkan kita bagaimana kita sebagai muslim terutama ya untuk bisa menjaga aurat kita. Nah, itu ada di kota Saranjana. Dan gue sempat dengar juga tuh di luar yang asal projection ini. Gue sempat dengar bahwa di sana itu memang banyak penghuni itu jin-jin muslim yang ada di kota Saranjana. Tapi karena kemampuan gue juga nggak ngerti hal seperti itu, justru kalian mungkin ada yang tahu nih tentang fakta menarik di Saranjana, bisa dikirim kolom komentar. Oke, berikutnya di gerbang kedua kota Saranjana itu ada meja makan yang cukup besar, ada buahnya yang besar-besar. Jadi ada meja, kalau kalian bayangkan mungkin mejanya bukan ini ya, contoh aja ini meja, di atasnya ada buah yang cukup besar. Dan itu gedungnya emas semua. Kalian sebayangin gak sih kira-kira nih gedung-gedung di Saranjana itu dari emas semua kalian teman-teman. Kayaknya ya tadi hanya kita bisa bayangkan aja, dan makanya ini tuh fakta yang sangat menarik gitu. Berdasarkan hasil astral projection. Nah, cuma gue mau disclaimer lagi, sorry. Kalau memang kalian nggak percaya dengan hal yang gue sebutin ini, astral projection, nggak apa-apa. Tadi gue bilang ya, jadi percaya dan nggak percaya itu kembali ke kalian. Ini hanya cerita. Ini hanya cerita, dan mungkin ya kalau gue pribadi gitu ya, gue lebih pada meyakini hal-hal yang gaib gitu. Kita beriman lah kepada hal yang gaib. Tapi kalau kalian memang gue nggak percaya asal projection gini-gini, ya itu terserah, silakan. Itu bukannya suatu paksaan. Jadi ini hanya cerita dan fakta yang bisa dikatakan bisa iya, bisa juga enggak. Kembali ke kita. Oke, next kita lanjut lagi nih ceritanya. Ada air terjun yang mengambang. Jadi sono tuh ada air terjun, tapi dia ngambang, nggak kayak kita pada umumnya di dunia nyata. Masuk ke gerbang keempat. Gerbang ketiga tuh tadi udah masuk. Gerbang keempat itu dia diajak makan dan minum. Makanannya itu semua terbuat dari emas. Dan ada 2 minuman. Satu minuman itu dari emas dan satu itu air bening. Dan gue sempat dengar tuh kemarin. Jadi ketika dia ditanya di sono ditawarin apaan, dikasih emas sama air bening kata dia gitu. Terus kalau misalnya dia pilih emas, ya kemungkinan walaupun dia berada di gaib, dia bisa nggak mau balik lagi gitu kira-kira. Makanya ketika ada kan itu cerita orang yang sampai bisa tembus ke kota Saranjana, ya karena dia juga terbujuk ya dengan keindahan dan fenomena di kota Saranjana, itu dia nggak mau balik lagi. Padahal dia manusia ya ibaratnya. Seperti itu teman-teman. Dan itu dia alami ketika orang ini melakukan astral projection, teman-teman. Oke. Berikutnya di sana mobil dan alat transportasinya mengambang. Nah, ini yang sangat menarik. Mobil dan alat transportasinya mengambang. Jadi, mobil-mobil di sana tuh nggak kayak kita di jalan, dia tuh ngambang. Berarti nggak akan ada namanya macet, teman-teman. Dan itu terjadi di kota, dan itu ada di kota Saranjana berdasarkan tadi astral projection. Jadi nanti gue bakal coba tampilin deh ilustrasi gimana mobil, dan gue sempat pernah lihat tuh di luar negeri ya. Itu udah ada, jadi ada proyek itu di masa depan, itu mobil terbang. Mungkin kalau di film-film banyak lah sudah. Ya itu kayak gitu tuh yang ada di kota Saranjana. Akan ada suatu saat kendaraan yang melayang. Nah, jadi maksudnya gini, jadi suatu ketika di dunia nyata, suatu ketika bakal ada. Sementara di Saranjana itu sudah ada duluan. Jadi di dunianya itu nanti nggak tahu kapan. Berarti bicaranya masa depan. Karena semakin tingginya teknologi manusia, itu pasti akan mengalami satu perkembangan. Tadi gue bilang dia diajak oleh 4 orang ya.
Dan memang sampai saat ini Saranjana itu menjadi tempat dan lokasi yang sangat misterius. Kalau nggak salah itu di kota Oka-Oka apa kalau nggak salah ya. Pokoknya di daerah Kota Baru, di daerah Kalimantan Selatan. Nah, buat teman-teman yang memang berdomisili di Kalimantan, bisa tuh kirim kolom komentar dan bisa menambahkan cerita terkait dengan kota Saranjana. Dan ini memang spesial akhir tahun, gue tampilin video tentang kota Saranjana. Dan spesial juga ini opening studio perdana gue di Baper TV. Next, gue bakal bawain cerita-cerita itu di sini teman-teman. Makasih banyak yang udah support, dan gue butuh support sekalian karena kalau kalian bisa lihat di belakang gue itu masih berantakan teman-teman. Jadi gue masih butuh banyak support dari kalian ya. Utama di sini lightingnya gue ini karena siang aja ya, lightingnya kurang terang segala macam, pencahayaan. Mic-nya gue belum ada, gue masih pakai mic kecil nih. Gak apa-apalah gitu. Jadi next gue butuh support dari kalian, bantu dukung channel gue dan bantu share video ini. Dan bagi yang bergabung nih, jangan lupa subscribe. Gue rasa cukup cerita gue mengenai fakta dan kontroversi terkait dengan kota Saranjana yang ada di Kalimantan Selatan, dan ini merupakan kota gaib. Sekali lagi video ini bagi kalian yang memang nggak percaya, monggo aja silakan. Tapi bagian yang percaya juga silakan. Makanya itu tadi kembali ke kalian masing-masing semua. Gue pribadi menarik ke bahas ini, dan gue ketika gue ngeliat ilustrasi, gue nonton ya di video-video orang, subhanallah, gue hanya takjub ya. Gue bilang subhanallah, ini indah banget itu Saranjana, subhanallah gitu, subhanallah. Itulah kalau gue meyakini mungkin kepada lebih Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang menciptakan semua alam ini kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin disinilah kita patut bersyukur. Itu apapun keadaan kita saat ini, tentunya kita harus terus bersyukur. Dan mungkin kalau kalian lihat, gue saat ini menggunakan kaos Palestina ya, mungkin ini salah satu bentuk dukungan gue terhadap Palestina. Dan semoga rakyat Palestina diberikan keteguhan dan keimanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga di Palestina bisa kembali berdamai seperti yang lalu-lalu lah. Intinya ada kedamaian, ada ketenangan kembali ke negara Palestina, dan semoga mereka yang masih hidup dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gua rasa itu aja. Makasih banyak, dan gua akan bawain banyak lagi cerita-cerita misteri dan cerita-cerita yang mungkin cerita di luar nalar ya. Oke, makasih banyak support dan dukungannya. Salam merinding, sampai ketemu di waktu dan berbeda dan di tempat yang sama ya. Satu lagi, mungkin gua ada dua nih, gua akan melakukan penelusuran dan sama tadi tuh gua bawain cerita-cerita misteri. Jadi penelusuran mungkin karena penelusuran kan harus cari lokasi, survei segala macem. Jadi nggak rutin lah. Kalau cerita mungkin rutin seminggu bisa 1 atau 2 kali gua bawain cerita kepada kalian. Oke, itu aja. Makasih banyak. Salam reading, salam ghost enemy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.